Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Agung Icakanya Prabowo dengan NIM 2203020058. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk ujian akhir semester Sistem Informasi Geografis, yang dimana soal-soalnya sebagai berikut. Nah, di sini soal yang saya kerjakan yaitu soal nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Nah, untuk soal yang pertama yaitu carilah peta dasar Kabupaten Gianyar. Silahkan langkah-langkah melakukan digitalisasi untuk proses pura Ditempul dan pura Gunung Kawi. Bagaimana cara kalian betul tabel tersebut akan melakukan data tahun, penggunaan status jaga budaya, jenis arsitektur, jelaskan editor view di view. Nah, untuk nomor 1, di sini saya mendapatkan peta Kabupaten Gianyar itu di Google yang save filenya. Nah, seperti biasa, untuk pertama itu add data, kemudian di datanya di sini kebetulan saya simpan datanya itu ada di AGIS dan Kabupaten Gianyar. Nah, di sini saya pilih Kabupaten Gianyar, kemudian administrasi kecamatan. Nah, setelah di add itu bakal keluar muncul kayak gini. Nah, cara mengisikan setiap kecamatan itu kalian bisa diklik kanan, habis itu properties, setelah itu label, ini dicentang label featuresnya, terus di define. Nah, habis itu apply, kemudian bakal muncul seperti ini. Nah, di sini juga saya menambahkan data jalan, yang dimana itu data jalannya itu ada di sini di Kabupaten Gianyar, habis itu jalan LN25K SAP. Nah, setelah di add itu bakalan jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini saya membuat poin dengan nama Pura Gianyar. Nah, di sini saya memiliki Windows, habis itu katalog. Nah, di sini saya klik kanan, kemudian new save file. Nah, di sini saya menamakannya Pura Gianyar seperti yang ada di sini. Nah, setelah dibuat bakal ada seperti ini dan muncul di layer. Nah, setelah itu untuk menambahkan poin-poinnya itu bisa di editor, habis itu start editing, pilih pura yang tadi dibuat dan oke. Kemudian klik di sini Pura Gianyar dan poin. Nah, di sini untuk menambahkan poin di sini saya menggunakan koordinat. Nah, gimana caranya membuat koordinat itu bisa kalian cari di Google Maps, terus cari Pura Ditempul. Nah, di sini ada klik kanan dan dapat koordinatnya. Kemudian di sini saya klik kanan, bisikan absolute X dan Y, di sini isikan longitude dan latitude. Nah, di sini saya sudah menyiapkan longitude dan latitude-nya seperti ini. Pura Ditempul itu latitude-nya ada di -84. Nah, di sini saya isikan juga longitude-nya di -84, sekian, dan latitude, maaf itu latitude, habis itu longitude, sini saya isi koma. Nah, setelah itu kalian bisa klik enter dan bakalan muncul di sini. Kemudian setelah selesai mengisikan gini nih tuh poin-poinnya, kalian di sini bisa klik kanan, habis itu open attribute table. Nah, di sini bisa untuk menambahkan di sini menambahkan yang nama pura, habis itu tahun pembangunan, status cagar, kemudian arsitektur. Nah, di sini saya sudah isikan tahun bangunnya, status cagar, dan arsitektur. Nah, kemudian bakalan jadi seperti ini. Isikan poin-poinnya tersebut. Nah, setelah selesai itu bisa di stop editing dan hasilnya bisa disimpan. Oke. Kemudian di sini saya membuat untuk soal nomor 2. Nah, di sini saya membuat soal nomor 2 yaitu
pembuatan zona penyangga atau buffer 500 meter di sekitar Pura Satkayangan menggunakan Python. Nah, di sini untuk Pura Satkayangannya saya menggunakan Pura Gulawah. Yang mana di sini saya mencari koordinatnya seperti biasa. Di sini saya klik kanan, kemudian klik koordinatnya. Nah, setelah itu saya simpan di dataset Pura Gulawah dengan format CSV seperti berikut. Ada nama pura, longitude, dan latitude-nya. Nah, setelah itu saya membuat kode. Di sini saya import dulu gininya datasetnya. Di sini untuk soal nomor 2 saya menggunakan library Pandas, GeoPandas, menggunakan point, geometri, dan volume untuk visualisasinya. Nah, yang pertama di situ saya membaca dataset. Datasetnya itu bernama puragulawah.csv dengan delimiternya itu titik koma. Kemudian di sini saya memperbaiki koordinatnya biar menjadi 4 angka di belakang koma. Nah, dikarenakan di sini kan banyak, dan untuk bisa membawanya ke Python itu harus 4 angka di belakang koma. Nah, di sini saya membuat fungsi itu fix koordinat. Nah, setelah fix koordinat saya override atau tulis ulang longitude dan latitude-nya, menjadikan dia itu 4 angka di belakang koma. Dan sini saya menggunakan membuat geometri, yang mana itu menggunakan library point ini dari longitude dan latitude. Nah, di sini saya melakukan perulangan, mana itu dari datasetnya itu longitude dan latitude-nya. Nah, di sini saya menggunakan GeoPandas untuk membuat data frame-nya. Kemudian ini titik waktunya dan membuat saya buffernya. Kemudian di sini saya menjadikannya kembali ke koordinat geografis, dan nah di sini saya menggunakan volume itu untuk visualisasi data saja. Nah, yang dimana itu membuat titik pusat dari petanya. Kemudian nah menggunakan volume yang mana itu perlebar M, yaitu volume map. Lokasinya itu ada di tengah-tengah dan zoomnya itu 15. Nah, di sini saya menggunakan marker yaitu Pura Satkayangan dengan warna biru. Kemudian membuat poligon menggunakan GeoJSON dengan buffernya itu tuh 500 meter dengan nama zona proteksi 500 meter. Kemudian di sini saya coba run, kodenya bakalan seperti ini. Ini Pura Gulawahnya, kemudian 500 meternya itu tuh ada 500 meternya itu tuh buffernya, tidak ada bangunan yang melebihi dari 15 meter. Nah, kemudian di sini saya membuat untuk soal nomor 4, yaitu visualisasi data heatmap situs budaya di Bali. Nah, di sini saya mencari dataset itu lewat Kaggle. Di sini di Kaggle, terus dataset tersebut saya download. Nah, dataset tersebut isinya seperti ini dengan totalnya itu ada 773 dataset. Nah, setelah itu untuk menjawab soal nomor 4 itu saya di sini membuat codingan. Yang pertama itu saya menggunakan library yang Pandas, volume, dan juga heatmap. Nah, di sini saya mengambil datasetnya. Di sini dia yang bernama dataset tempat wisata Bali Clean.csv. Nah, di sini saya mengambil data yaitu latitude dan longitude, dan kemudian menghapus data yang tidak valid. Ya, dimana di sini saya hanya mengambil longitude dan latitude-nya saja. Nah, kemudian saya filter di wilayah Bali. Nah, di sini saya menggunakan pusat peta wilayah Bali. Nah, di sini saya bisa dicari di Google Map. Nah,
Nah, pusat datanya bisa kayak gini, klik kanan langsung. Kemudian di sini sudah mendapatkan koordinatnya, dan di sini saya membuat heatmap menggunakan fungsi heatmap dengan heat datanya itu tuh dari datasetnya, dan radiusnya 15, blurnya 10, dan max zoomnya 13. Kemudian untuk hasilnya itu seperti ini, data-data heatmap tersebut. Oke. Nah, sekarang itu soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini analisis penyusutan lanskap budaya Subak. Nah, untuk Subak, di sini saya tidak mendapatkan dataset Subak dari tahun 2010 dan tahun 2025. Saya sudah mencarinya di mana-mana, tapi tidak ketemu. Nah, untuk hal itu saya di sini membuat dataset dummy, itu kan, dataset dummy. Dan seperti yang kita ketahui, Subak tersebut semakin tahun semakin menipis, apalagi dari 2010 ke 2025 itu gapnya 15 tahun. Itu kalau saya lihat-lihat di tempat nyata itu banyak yang berkurang juga. Nah, untuk soal nomor 6 itu saya menggunakan geopandas dan juga poligon. Nah, di sini saya membuat data yaitu Subak tahun 2010 seperti ini. Ada 300.000 atau bisa 30 meter persegi atau 3 berapa. Kemudian di sini saya memakai UTM Bali. Nah, dengan nama Subak contoh, kemudian Subak tahun 2025 itu seperti ini datanya. Kemudian saya menyimpannya sebagai subfile dengan variabel Subak 2010 to file Subak SHP, dan juga 2025-nya itu. Kemudian saya di sini membuat overlay area Subak 2010 yang hilang di 2025 dengan cara menggunakan geopandas overlay dari variabel Subak 2010 dan Subak 2025 dengan hitung luas meter persegi, yaitu Subak hilang, hitung luasnya meter persegi dengan nama ini, dijadikan geometri dan area. Kemudian itu hasilnya seperti ini. Luas yang hilang itu sekitar 6.750.000 meter persegi. Hasilnya seperti ini. Nah, sekian video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan permasalahan Santi Om.